Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif. Jadi, apa sih penjadwalan itu? Suatu proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah komputer harus melakukan banyak tugas pada saat bersamaan, karena itu CPU harus mendapatkan proses dan menjalankannya. Nah, terkadang itu perlu menjalankan beberapa proses lainnya. Pada saat itu, proses yang berjalan pun akan terputus dan CPU dialokasikan untuk proses yang baru. Nah, setelah tugas selesai, CPU dialokasikan kembali ke proses yang sebelumnya. Penjadwalan menurut mekanisme ini dikenal sebagai penjadwalan preemptif. Nah, jika proses yang berjalan tidak dapat diganggu dan itu wajib untuk menjalankan proses yang berjalan, maka itu dikenal juga dengan sebagai penjadwalan non preemptif. Nah, jadi apa sih penjadwalan preemptif itu? Jadi penjadwalan preemptif itu adalah salah satu penjadwalan yang dapat dilakukan dalam keadaan ketika suatu proses beralih dari menjalankan status ke status siap atau dari status menunggu ke status siap. Nah, di sini sumber daya atau siklus CPU itu dialokasikan ke proses untuk jumlah waktu terbatas dan kemudian dihapus, dan proses tersebut ditempatkan kembali ke dalam antrian siap lagi jika masih ada sisa waktu ber-CPU. Nah, proses tetap dalam antrian siap sampai mendapatkan kesempatan berikutnya untuk dieksekusi. Nah, algoritma yang bekerja pada penjadwalan preemptif itu sendiri adalah algoritma round robin, sorted job first, dan penjadwalan prioritas. Mungkin atau mungkin tidak termasuk dalam penjadwalan preemptif. Selanjutnya definisi penjadwalan non-preemptif. Nah, penjadwalan non-preemptif ini adalah penjadwalan yang dapat diterapkan dalam keadaan ketika suatu proses berakhir atau suatu proses beralih dari berjalan ke keadaan menunggu. Nah, dalam penjadwalan non-preemptif itu, setelah sumber daya CPU dialokasikan untuk suatu proses, proses memegang CPU sampai dihentikan atau mencapai keadaan menunggu. Nah, jadi tidak seperti penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif ini tidak mengganggu proses yang menjalankan CPU di tengah eksekusi. Nah, sebagai gantinya ia menunggu proses untuk menyelesaikan waktu ber-CPU-nya dan kemudian dapat mengalokasikan CPU ke proses lain. Nah, jadi di sini ada contohnya. Jadi mari kita selesaikan contoh penjadwalan di atas dengan cara non-preemptif. Nah, seperti pada awalnya, proses P2 tiba-tiba itu pada waktu 0. Jadi CPU dialokasikan untuk proses P2 dibutuhkan 6 milidetik untuk eksekusi. Di antara semua proses yaitu P0, P1, P3 masuk ke antrian siap. Nah, tetapi yang menunggu sampai proses P2 menyelesaikan waktu ber-CPU-nya. Nah, kemudian proses yang tiba setelah P2 yaitu ada P3, kemudian dialokasikan CPU sampai selesai itu waktu burst. Demikian pula, maka P1 dijalankan dan CPU kemudian diberikan untuk memproses P0 yang terakhir. Nah, di sini ada grafik perbandingannya. Untuk dasar pada penjadwalan terlebih dahulu atau preemptif, sumber daya yang dialokasikan untuk suatu proses untuk waktu yang terbatas. Nah, kalau di penjadwalan non-preemptif itu, setelah sumber daya dialokasikan untuk suatu proses, proses menahannya sampai ia menyelesaikan waktu busnya atau beralih ke status menunggu. Untuk mengganggunya itu kalau penjadwalan preemptif itu proses dapat terputus diantaranya. Terus kalau penjadwalan non preemptif proses tidak dapat terganggu sampai ia berhenti atau beralih ke status menunggu. Untuk kelaparannya, jika proses prioritas tinggi sering tiba dalam antrian siap, proses prioritas rendah mungkin kelaparan. Nah, jika suatu proses dengan waktu burst yang lama menjalankan CPU, maka proses lain dengan waktu burst CPU yang lebih sedikit yang mungkin mengalami kelaparan.
Selanjutnya untuk atasnya penjadwalan preemptif itu memiliki overhead penjadwalan proses, sedangkan non-preemptif itu tidak memiliki overhead. Untuk fleksibilitasnya, preemptif lebih fleksibel, dan penjadwalan non-preemptif bisa dibilang kaku. Dan biaya itu untuk penjadwalan preemptif terkait biaya, dan non-preemptif bukan asosiatif biaya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.